Perang modern tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, dan udara. Itu adalah cara lama melihat konflik. Hari ini, medan tempur baru justru berada ratusan kilometer di atas kepala kita. Tidak terlihat, tidak terdengar. Tapi dampaknya bisa melumpuhkan satu negara dalam hitungan menit. Orbit rendah bumi, atau yang dikenal sebagai LEO, kini menjadi jantung dari komunikasi, intelijen, navigasi, dan kendali militer global. Siapa yang menguasai LEO, bukan hanya tahu apa yang terjadi di medan perang, tetapi juga menentukan siapa yang bergerak lebih dulu, dan siapa yang terlambat. Perang tidak lagi dimenangkan oleh senjata terbesar, melainkan oleh siapa yang paling cepat membaca informasi dari langit. Namun untuk memahami mengapa LEO begitu penting, kita harus mundur ke satu titik awal. Saat manusia pertama kali menyadari bahwa langit bukan lagi wilayah netral. Semua ini tidak dimulai dengan senjata. Tidak juga dengan perang terbuka. Tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan sebuah benda kecil bernama Sputnik 1. Ia tidak membawa hulu ledak, tidak membawa laser, tidak membawa rudal. Namun Sputnik membawa sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Kesadaran bahwa manusia kini bisa menguasai langit dari luar angkasa. Sputnik mengorbit di LEO. Dan sejak hari itu, orbit rendah bumi tidak lagi sekadar ruang kosong, melainkan arena baru perebutan kekuasaan. Memasuki era perang dingin, LEO berubah menjadi mata-mata paling setia. Ia mengintip pangkalan nuklir, menghitung silo rudal, merekam pergerakan pasukan tanpa pernah menjejak tanah musuh. LEO menjadi alat spionase strategis, tempat Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menatap dari langit, tanpa pernah menembakkan peluru. Namun segalanya berubah setelah tahun 2000. Teknologi mengecil. Satelit tidak lagi sebesar bus, tetapi sebesar lemari es, bahkan kotak sepatu. Disinilah konsep baru lahir. Proliferated LEO Constellation. Bukan satu satelit besar, melainkan ratusan hingga ribuan satelit kecil yang bekerja bersama. Dan sejak 2019, perubahan itu menjadi nyata. Starlink, OneWeb, dan sistem LEO militer dalam skala massal mulai memenuhi orbit rendah bumi. LEO tidak lagi hanya mengamati perang. LEO kini menopang perang. Ia menghubungkan pasukan, mengarahkan drone, menentukan sasaran, dan mempercepat keputusan hidup dan mati. LEO telah berevolusi dari alat mata-mata sunyi menjadi tulang punggung perang modern. Sebelum kita bicara soal perang, dominasi, dan kekuatan global, kita harus sepakat dulu pada satu hal mendasar. Apa sebenarnya LEO itu secara teknis? LEO, atau Low Earth Orbit, adalah orbit di ketinggian sekitar 160 hingga 2000 km di atas permukaan bumi. Dalam ukuran kosmik, ini bukan jauh. Justru sebaliknya, ini adalah orbit yang sangat dekat dengan planet kita. Karena jaraknya dekat, satelit di LEO harus bergerak sangat cepat. Kecepatannya sekitar 7,8 km per detik. Jika melambat sedikit saja, ia akan jatuh kembali ke atmosfer. Jika terlalu cepat, ia akan lepas dari kendali orbit. Akibat kecepatan ini, satu satelit LEO bisa mengelilingi bumi hanya dalam 90-120 menit. Artinya, satelit yang sama bisa melintas di atas wilayah yang sama beberapa kali dalam sehari. Inilah karakter utama LEO. Cepat, dekat, dan terus bergerak. Sekarang bandingkan dengan orbit lain. Di atas sana ada geostationary orbit, berada di ketinggian sekitar 35.786 km. Satelit geo terlihat diam dari bumi, tetapi harga yang dibayar mahal. Latensi tinggi, jumlah terbatas, dan target yang mudah diprediksi. Perbedaannya sederhana tapi krusial. LEO itu banyak dan lincah, geo itu sedikit dan statis. Dan disinilah hukum fisika ikut menentukan strategi militer. LEO bekerja berdasarkan hukum mekanika orbit yang dirumuskan oleh Johannes Kepler dan Isaac Newton. Gravitasi bumi menarik satelit ke bawah, sementara kecepatan orbital menahannya agar terus jatuh, tapi meleset. Ini bukan metafora. Satelit LEO secara teknis sedang jatuh terus-menerus mengelilingi bumi. Lalu mengapa militer modern sangat menyukai LEO? Jawabannya satu, latensi rendah. Karena jaraknya dekat, waktu tempuh sinyal dari bumi ke satelit dan kembali hanya puluhan milidetik. Ini krusial untuk komunikasi medan perang, kendali drone, penargetan presisi, komando real-time. Dalam perang modern, selisih 1 detik bisa menentukan hidup dan mati. Dan LEO memang diciptakan oleh fisika untuk kecepatan. Namun ada konsekuensinya. Karena satu satelit LEO hanya mencakup area kecil,
maka dibutuhkan ratusan hingga ribuan satelit untuk cakupan global tanpa putus. Inilah sebabnya lahir konsep konstelasi Leo masif. Bukan satu mata besar di langit, melainkan ribuan mata kecil yang saling terhubung. Secara teknis, Leo bukan hanya orbit. Ia adalah arsitektur sistem. Dan ketika arsitektur ini disatukan dengan teknologi komunikasi modern, Leo tidak lagi sekadar tempat satelit mengorbit, melainkan fondasi dari cara perang dilakukan hari ini. Jika Leo hanya soal teknologi, pembahasannya akan selesai sejak lama. Namun faktanya, Leo menjadi rebutan karena satu alasan utama. Ia mengubah cara perang dimenangkan. Kelebihan pertama, dan yang paling menentukan, adalah latensi yang sangat rendah. Karena berada dekat dengan bumi, sinyal dari Leo hanya membutuhkan waktu puluhan milidetik untuk pergi dan kembali. Ini bukan angka teknis yang sepele. Dalam doktrin militer modern, ini berarti komando real-time. Drone bisa dikendalikan tanpa jeda berarti. Rudal presisi bisa dikoreksi di tengah lintasan. Pasukan di darat bisa menerima perintah hampir seketika. Inilah sebabnya militer modern tidak bisa bergantung pada orbit tinggi seperti Geo yang memiliki latensi ratusan milidetik. Secara fisika, jarak menentukan waktu. Dan dalam perang, waktu adalah segalanya. Kelebihan kedua adalah redundansi tinggi. Leo tidak dirancang sebagai satu sistem tunggal, melainkan sebagai jaringan. Jika satu satelit mati, sistem tidak runtuh. Rute komunikasi otomatis dialihkan. Satelit lain mengambil alih fungsi. Konsep ini dikenal dalam doktrin pertahanan Amerika sebagai Proliferated Architecture, dan secara teknis didukung oleh teori Distributed Systems serta Mesh Networking. Artinya, kehilangan satu node tidak pernah berarti kehilangan sistem. Dan dari sini lahir kelebihan ketiga. Leo sangat sulit dilumpuhkan secara total. Bukan karena ia kebal, tetapi karena jumlah dan kecepatan. Satelit Leo bergerak sekitar 7,8 km per detik. Targetnya banyak. Jendelanya sempit. Biayanya mahal bagi penyerang. Secara strategis, ini menciptakan dilema biaya. Menembak satu satelit dengan rudal asat yang mahal untuk menghancurkan objek bernilai relatif rendah adalah pertukaran yang tidak menguntungkan. Inilah yang dalam analisis pertahanan disebut sebagai cost imposition strategi. Kelebihan keempat adalah biaya per satelit yang relatif murah dan cepat diganti. Miniaturisasi teknologi memungkinkan satelit dibuat lebih kecil, lebih ringan, dan lebih cepat diproduksi. Jika satu hilang, ia bisa diganti dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Bandingkan dengan satelit besar di orbit tinggi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun dan diluncurkan. Leo memenangkan perang bukan dengan kekuatan satu unit, tetapi dengan kecepatan regenerasi. Dan kelebihan kelima, yang sering luput dibahas, adalah kecocokan Leo dengan ISR modern. ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, membutuhkan pengamatan terus-menerus. Bukan satu foto, tetapi aliran data berkelanjutan. Karena satelit Leo terus bergerak dan jumlahnya banyak, wilayah yang sama bisa diamati berulang kali dalam waktu singkat. Ini disebut persistent surveillance. Secara doktrin, inilah fondasi dari decision superiority. Siapa yang melihat lebih dulu, siapa yang memutuskan lebih cepat, dan siapa yang mengeksekusi tanpa ragu. Semua kelebihan ini bermuara pada satu perubahan besar dalam sejarah militer. Leo menghapus konsep lama tentang satu target bernilai tinggi. Ia menggantinya dengan paradigma baru. Ribuan target bernilai rendah. Dan dalam perang modern, paradigma inilah yang membuat satu sistem jauh lebih sulit dikalahkan daripada senjata apapun yang terlihat di medan tempur. Namun setiap keunggulan selalu melahirkan kerentanan. Dan Leo bukan pengecualian. Di balik kecepatan dan ketahanannya, Leo menyimpan titik-titik rawan yang justru menjadi sasaran utama dalam perang modern. Kelemahan pertama adalah yang paling sering dibicarakan. Leo rentan terhadap senjata anti-satelit atau ASAT. Rudal ASAT bisa menghancurkan satelit secara kinetik. Laser dapat membutakan sensor tanpa ledakan. Dan satelit koorbital mampu mendekat, mengganggu, bahkan merusak dari jarak dekat. Secara teknis, Leo lebih mudah dijangkau dibanding orbit tinggi. Ketinggiannya rendah, lintasannya dapat diprediksi, dan secara fisika lebih masuk akal untuk diserang. Artinya jelas, Leo bukan kebal, ia hanya tidak mudah dimatikan sekaligus. Kelemahan kedua adalah skala. Leo membutuhkan ratusan hingga ribuan satelit agar bisa bekerja optimal. Dan jumlah besar ini bukan hanya keunggulan, tetapi juga mimpi buruk logistik. Peluncuran terus-menerus, koordinasi orbit yang presisi, manajemen tabrakan,
Pemeliharaan jaringan global. Kesalahan kecil dalam koordinasi bisa menciptakan efek berantai. Dan semakin besar sistemnya, semakin kompleks pula pengelolaannya. Kelemahan ketiga, dan seringkali yang paling diremehkan, adalah ketergantungan pada segmen darat. Satelit mungkin berada di luar angkasa, tetapi kendalinya tetap di bumi. Terminal pengguna, stasiun bumi, pusat data, jaringan listrik. Semua itu berada di wilayah fisik yang bisa disabotase, diretas, atau dihancurkan. Dalam banyak skenario militer, titik terlemah Leo bukan di orbit, melainkan di darat. Kelemahan keempat adalah risiko debris antariksa. Menghancurkan satu satelit di Leo tidak berhenti pada satu ledakan. Ia menciptakan ribuan pecahan kecil yang melaju dengan kecepatan peluru. Fenomena ini dikenal sebagai Kessler Syndrome. Satu tabrakan memicu tabrakan lain, hingga orbit menjadi ladang ranjau yang tak bisa digunakan siapapun. Inilah alasan mengapa serangan Assad berskala besar dipandang bukan hanya sebagai tindakan militer, tetapi sebagai ancaman terhadap seluruh aktivitas manusia di luar angkasa. Dan kelemahan kelima adalah yang paling politis. Regulasi dan hukum internasional. Banyak sistem Leo bersifat dual use. Sipil di atas kertas, militer dalam praktik. Internet satelit, navigasi, pengamatan cuaca. Disinilah wilayah abu-abu muncul. Apakah menyerang satelit sipil yang digunakan militer sah secara hukum? Atau itu eskalasi perang? Hukum luar angkasa belum siap menjawab konflik modern. Dan celah inilah yang dimanfaatkan oleh negara-negara besar. Leo, pada akhirnya, bukan sistem sempurna. Ia kuat, tetapi kompleks. Ia tangguh, tetapi rapuh di titik tertentu. Dan memahami kelemahan inilah yang membedakan antara kekaguman teknologi dan analisis strategis yang jujur. Pertanyaannya bukan lagi apakah Leo berguna. Itu sudah terjawab. Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa besar pengaruh Leo dalam menentukan kemenangan? Jawabannya bisa kita lihat secara nyata dalam konflik Ukraina. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, konstelasi Leo digunakan secara luas di medan perang aktif. Bukan sebagai pendukung tambahan, tetapi sebagai tulang punggung komunikasi, navigasi, dan koordinasi. Ketika infrastruktur darat hancur, ketika jaringan kabel diputus, Leo tetap berfungsi. Inilah bukti pertama efektivitas Leo. Ketahanan sistem, serangan terfokus, gangguan elektronik, bahkan upaya penghancuran fisik, tidak mampu mematikan jaringan secara total. Bukan karena sistem ini tidak diserang, melainkan karena terlalu terdistribusi untuk dilumpuhkan sekaligus. Efektivitas kedua adalah fleksibilitas operasional. Leo memungkinkan pasukan bergerak cepat tanpa kehilangan konektivitas. Unit kecil tetap terhubung. Data intelijen mengalir hampir real-time. Keputusan tak lagi menunggu birokrasi komando panjang. Dalam doktrin militer modern, ini disebut tempo superiority. Siapa yang bergerak dan memutuskan lebih cepat? Dialah yang mengendalikan eskalasi. Namun disinilah batasnya mulai terlihat. Leo tidak pernah berdiri sendiri. Ia bukan senjata pamungkas. Ia bukan pengganti tank, pesawat, atau pasukan infanteri. Ia adalah penguat. Tanpa integrasi dengan kekuatan darat, data Leo hanya menjadi informasi tanpa eksekusi. Tanpa dukungan udara, keunggulan komunikasi tidak berubah menjadi dominasi medan. Tanpa dimensi siber, jaringan Leo justru menjadi target yang rentan terhadap infiltrasi digital. Artinya, efektivitas Leo sepenuhnya bergantung pada integrasi lintas domain. Darat memberikan kehadiran fisik. Udara memberikan daya pukul. Siber memberikan perlindungan dan serangan non-kinetik. Dan Leo mengikat semuanya menjadi satu sistem yang sinkron. Inilah mengapa negara-negara besar tidak menempatkan Leo sebagai senjata tunggal, melainkan sebagai pengalih kekuatan. Kesimpulan bagian ini jelas. Leo bukan alat untuk menang sendirian. Tetapi tanpa Leo, perang modern kehilangan kecepatan, koordinasi, dan keunggulan informasi. Leo bukan senjata tunggal. Ia adalah force multiplier. Dan dalam peperangan abad ke-21, pengganda kekuatan seringkali lebih menentukan daripada senjata yang terlihat paling mematikan. Jika Leo sulit dikalahkan secara total, bukan berarti ia tidak bisa dilawan. Kuncinya adalah perubahan paradigma. Leo tidak ditangani sebagai satu target, melainkan sebagai sistem kompleks dengan banyak titik lemah. Pendekatan pertama, dan yang paling realistis, adalah electronic warfare. Jamming komunikasi satelit dapat memutus koneksi antara satelit dan terminal pengguna. GPS spoofing mampu memberikan koordinat palsu, membuat sistem presisi justru menyesatkan penggunanya sendiri.
Keunggulan metode ini adalah sifatnya yang reversible dan sulit dibuktikan. Tidak ada ledakan. Tidak ada puing. Tetapi dampaknya langsung terasa di medan tempur. Pendekatan kedua adalah cyber operations. Sekali lagi, sasaran utamanya bukan orbit, melainkan segmen darat, stasiun bumi, pusat data, jaringan distribusi, dan sistem kendali. Semuanya berada di dunia fisik dan digital yang bisa disusupi. Dalam banyak skenario, menembus satu node jaringan darat lebih efektif daripada menghancurkan 10 satelit di angkasa. Serangan siber yang sukses bisa melumpuhkan sistem tanpa satupun tembakan dilepaskan. Pendekatan ketiga adalah laser non-kinetik. Alih-alih menghancurkan satelit, laser berdaya tinggi digunakan untuk membutakan sensor optik, terutama pada satelit pengintaian. Metode ini menarik karena dampaknya bisa sementara, namun cukup untuk menciptakan blind spot pada momen krusial. Dan yang terpenting, ia tidak menciptakan debris antariksa. Pendekatan keempat adalah asat terbatas dan selektif. Bukan serangan massal. Bukan kehancuran total. Targetnya adalah node bernilai tinggi. Satelit relay utama. Satelit komando. Atau satelit dengan fungsi kritis. Pendekatan ini menekan kemampuan lawan, tanpa memicu eskalasi besar atau merusak orbit secara permanen. Dan pendekatan kelima, yang sering dianggap lunak namun berdampak jangka panjang, adalah tekanan hukum dan diplomatik. Banyak sistem LEO beroperasi dalam wilayah abu-abu dual use. Sipil dalam status, militer dalam fungsi. Dengan mendorong pembatasan internasional, negara dapat mempersempit ruang gerak lawan, tanpa konfrontasi langsung. Regulasi, sanksi, dan norma internasional menjadi alat untuk mengikat teknologi yang tidak bisa dihentikan dengan senjata. Semua pendekatan ini mengarah pada satu kesimpulan penting. LEO tidak dihancurkan. LEO dilemahkan. Dalam perang modern, kemenangan jarang datang dari satu pukulan mematikan. Ia datang dari akumulasi gangguan kecil, yang perlahan menggerus keunggulan lawan. Dan dalam konteks LEO, siapa yang paling piawai melemahkan sistem? Dialah yang mengendalikan langit, tanpa harus menghancurkannya. LEO bukan lagi wacana masa depan. Ia sudah menjadi arena kompetisi kekuatan global. Namun tidak semua negara berada di level yang sama. Dalam konteks militer, penguasaan LEO terbagi jelas ke dalam beberapa tingkatan. Tier 1, operasional penuh. Di level tertinggi, hanya ada 3 negara. Mereka bukan sekadar pengguna, melainkan arsitek sistem LEO militer modern. Amerika Serikat berada di posisi terdepan. Dengan konstelasi besar, integrasi lintas matra, dan dukungan industri swasta, LEO menjadi bagian tak terpisahkan dari doktrin multi-domain operations. Komunikasi, ISR, navigasi, hingga dukungan tempur real-time sudah teruji dalam konflik nyata. Cina menyusul dengan pendekatan yang terencana dan terpusat. Beijing membangun LEO sebagai perpanjangan dari strategi informationized warfare. Fokusnya jelas, pengintaian, ketahanan jaringan, dan kesiapan konflik intensitas tinggi. LEO bagi Cina bukan eksperimen, melainkan infrastruktur strategis. Rusia, meski menghadapi tekanan ekonomi dan sanksi, tetap mempertahankan kapabilitas LEO militer. Pengalaman panjang sejak era Soviet membuat Moskow memandang orbit rendah sebagai elemen kunci dalam perang elektronik dan komunikasi militer. Ketiganya memiliki satu kesamaan. LEO sudah operasional, terintegrasi, dan digunakan dalam perencanaan perang nyata. Tier 2, kekuatan menengah. Di bawahnya, terdapat negara-negara dengan kemampuan serius namun lebih selektif. India mengembangkan LEO untuk kebutuhan pengintaian dan komunikasi militer regional. Fokusnya bukan dominasi global, melainkan keunggulan strategis di kawasan. Prancis dan Inggris memandang LEO sebagai pelengkap NATO. Pendekatannya berbasis kolaborasi, interoperabilitas, dan ketahanan aliansi. Mereka tidak membangun sendiri dalam skala masif, tetapi memastikan tidak tertinggal secara teknologi. Israel menggunakan LEO secara sangat spesifik. Presisi, intelijen, dan keunggulan informasi regional menjadi prioritas utama. Skalanya kecil, tetapi efektivitasnya tinggi. Jepang, dengan fokus pertahanan dan kesadaran domain antariksa, mengembangkan LEO untuk pengamatan, peringatan dini, dan dukungan aliansi. Negara-negara Tier 2 ini memiliki satu karakter utama. LEO dipandang sebagai keharusan strategis, bukan alat dominasi. Tier 3 terbatas, tahap awal. Di tingkat ini, LEO masih bersifat berkembang dan terbatas. Iran mengembangkan satelit LEO dengan kemampuan dasar pengintaian dan komunikasi. Skalanya kecil,
namun memiliki nilai simbolik dan strategis. Tujuannya bukan superioritas global, melainkan kemandirian dan efek deterensi regional. Korea Utara berada di tahap paling awal. Peluncuran satelit Leo lebih bersifat pembuktian kemampuan teknologi daripada sistem militer operasional penuh. Namun dalam logika geopolitik, bahkan kemampuan terbatas pun memiliki nilai tawar. Kesimpulan dari pemetaan ini sederhana namun penting. Leo telah menjadi indikator kekuatan militer modern. Bukan semua negara harus memimpinnya, tetapi semua negara besar harus memilikinya. Dan di masa depan, jarak antara tier 1 dan tier lainnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah satelit, tetapi oleh seberapa dalam Leo terintegrasi dengan cara mereka berperang. Memiliki sistem Leo tidak otomatis berarti siap berperang. Perbedaannya sangat mendasar. Yang menentukan kesiapan bukan jumlah satelit, melainkan apakah Leo sudah menyatu dengan cara negara tersebut berperang. Ada 3 kriteria utama untuk menilai kesiapan tempur Leo. Pertama, integrasi dalam doktrin militer. Leo harus menjadi bagian dari perencanaan operasi, bukan sekadar alat pendukung komunikasi. Kedua, sistem komando dan kontrol. Data dari orbit harus mengalir langsung ke pengambil keputusan, tanpa jeda dan tanpa fragmentasi. Ketiga, interoperabilitas multidomain. Leo harus mampu menghubungkan darat, laut, udara, siber, dan bahkan spektrum elektromagnetik dalam satu rantai komando yang utuh. Jika 3 syarat ini terpenuhi, barulah sebuah negara bisa disebut siap tempur. Dan berdasarkan kriteria tersebut, daftar negara yang benar-benar siap menjadi sangat terbatas. Siap tempur penuh. Amerika Serikat berada di level tertinggi. Leo telah terintegrasi langsung ke dalam doktrin multi-domain operations. Satelit bukan hanya alat komunikasi, melainkan sensor, penghubung, dan pengarah kekuatan tempur. Dari pasukan darat hingga drone dan senjata presisi, semuanya terikat dalam satu jaringan berbasis ruang angkasa. Leo bagi Amerika bukan pendukung perang, tetapi bagian dari mesin perang itu sendiri. Cina menyusul dengan kesiapan yang nyaris setara. Doktrin Informationized dan Intelligentized Warfare menjadikan Leo sebagai fondasi keunggulan informasi. Komando terpusat, kontrol ketat, dan fokus pada integrasi sipil militer membuat Cina tidak hanya memiliki Leo, tetapi siap menggunakannya dalam konflik intensitas tinggi. Siap terbatas namun aktif. Rusia berada dalam kategori siap terbatas. Leo telah digunakan dalam operasi nyata, namun integrasinya belum sepenuhnya stabil dan konsisten. Kekuatan utama Rusia terletak pada perang elektronik dan pengalaman operasional. Namun keterbatasan ekonomi dan regenerasi sistem membatasi kesiapan jangka panjang. India berada pada tahap kesiapan regional. Leo telah masuk ke perencanaan pertahanan, namun fokusnya masih pada pengamanan kawasan dan konflik terbatas. Integrasi terus berkembang, tetapi belum mencapai tingkat perang multidomain skala besar. NATO, sebagai entitas kolektif, memiliki kesiapan yang unik. Bukan karena satu sistem tunggal, melainkan karena interoperabilitas antar negara. Leo digunakan sebagai pengikat aliansi, memungkinkan koordinasi lintas negara dalam satu kerangka komando. Kesiapan NATO tidak selalu cepat, tetapi ketika digerakkan, ia memiliki kedalaman dan ketahanan yang tinggi. Kesimpulan bagian ini tegas. Dalam perang modern, yang menentukan bukan siapa yang punya satelit lebih banyak, tetapi siapa yang siap menggunakannya tanpa ragu saat konflik pecah. Dan saat ini, hanya segelintir aktor global yang benar-benar siap membawa perang hingga ke orbit rendah bumi. Leo tidak membuat perang menjadi lebih aman. Ia membuat perang menjadi lebih cepat, lebih kompleks, dan lebih sulit dihentikan. Ketika komunikasi tidak lagi bisa diputus dengan satu serangan, ketika informasi terus mengalir tanpa jeda, maka medan perang berubah menjadi ruang keputusan yang brutal dan tanpa ampun. Siapa yang menguasai orbit rendah? Dialah yang menguasai informasi. Dan dalam perang modern, informasi bukan sekadar pendukung. Ia adalah senjata utama. Semua yang kita bahas hari ini menunjukkan satu hal penting. Tank bisa dihancurkan. Pesawat bisa ditembak jatuh. Pangkalan bisa dibom. Tetapi sistem yang terdistribusi, cepat, dan terintegrasi seperti Leo tidak bisa dikalahkan dengan cara lama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang punya senjata terbesar, atau siapa yang punya rudal paling banyak. Pertanyaannya adalah, siapa yang menguasai langit paling rendah? Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini penting, kalau kamu ingin melihat perang dan geopolitik dari sudut pandang yang lebih jujur dan strategis, jangan lupa like video ini.
dan subscribe channel Jenggot Lurus. Karena di channel ini, kita tidak membahas perang untuk menakuti, tetapi untuk memahami bagaimana dunia benar-benar bergerak.